Selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, pandangan Jim Collins dari tahun 2020, khususnya soal momen penting di awal DPR Construction. Bukan cuma soal bikin perusahaan biasa ya, tapi gimana mereka tuh bener-bener ngerancang fondasi biar jadi great company dari awal banget. Iya, iya. Selamat datang juga. Ini emang kasus yang menarik banget sih. Sumber kita kan dari kutipan buku BE 2.0 ya. Collins nyebut momen ini konvensi konstitusionalnya DPR. Kita coba bongkar ya gimana proses ini jadi kayak cetak biru sukses mereka. Oke, nah ini kan unik ya, jarang banget ada tim pendiri yang di tengah sibuk-sibuknya awal, malah ngambil jeda dulu buat mikirin hal-hal fundamental gitu, sebelum kejebak sama urusan harian kan. Betul banget. Collins lihat ini sebagai langkah krusial. Justru karena mereka berhenti sejenak buat jawab pertanyaan, kenapa? Itu yang bikin fondasinya kokoh. Pandangan Collins di 2020 itu kan melihat kembali. Gimana sih DPR ini berhasil menyatukan semua elemen penting di awal? Mari kita mulai dari akarnya dulu deh. DPR ini kan didirikan oleh Doug Woods, Peter Nosler, sama Ron Dovidovsky. Awalnya, niat mereka tuh sebenarnya cukup sederhana ya. Cuma pengen bikin perusahaan konstruksi yang beda aja dari tempat kerja lama. Iya, awalnya cuma gitu. Tapi terus, nah ini dia, muncul percikan ide. Gimana kalau kita nggak cuma beda, tapi bikin sesuatu yang, bener-bener hebat. Woods tuh khususnya, kayaknya punya dorongan kuat buat buktiin. Kalau perusahaan konstruksi itu bisa loh lebih tercerahkan, tapi ya tetap sukses gitu di pasar. Nah, lompatan dari beda ke hebat ini yang penting ya. Banget. Mereka sadar, buat jadi hebat, nggak cukup cuma cara kerja baru. Perlu ada visi. Yang jelas, yang akar, yang dipegang bareng-bareng. Disinilah konvensi konstitusional itu masuk. Jadi sekitar 20 orang kunci DPR ngumpul. Tempatnya keren juga di Thomas Fogarty Winery. Bisa lihat pemandangan Silicon Valley. Iya, suasananya mendukung buat mikir besar ya. Dan mereka nggak asal ngumpul. Mereka pakai kerangka kerja visi dari buku Beyond Entrepreneurship edisi asli. Itu kan modelnya Collins sama Porras buat bantu perusahaan nemuin identitas dan arah jangka panjang mereka. Fokusnya jadi bukan ke strategi teknis dulu ya, tapi ke pertanyaan yang lebih gede ya. Betul, pertanyaan kayak, kenapa sih kita ada? Purpose kita apa? Terus, nilai-nilai apa yang benar-benar kita pegang teguh? Core values gitu. Dan, apa sih pencapaian gede, ambisius yang mau kita kejar? BHAG kan? Big, Hairy, Audacious Goal. Prosesnya ini makan waktu beberapa hari ya berarti? Bener-bener digali sampai dalam gitu ya? Iya, ini bukan sekedar rapat biasa. Ini proses menggali jiwanya perusahaan. Jawab mengapa dulu, baru bagaimana dan apa. Ini yang jadi fondasi budaya sama mesin penggerak jangka panjang mereka. Kedengerannya sih ideal ya, tapi kan banyak juga perusahaan yang punya daftar nilai atau misi, tapi cuma jadi pajangan dinding. Apa sih yang bikin proses DPR ini beda? Kok bisa nancep banget gitu menurut Collins? Nah, ini poin penting yang sering Collins garis bawahi. Yang bikin beda itu disiplin. Disiplin buat ngelakuin ini secara serius, kolektif, dan di awal banget. Ditambah lagi komitmen pimpinan buat ngejalaninnya. Kan banyak pendiri yang tergoda langsung tancap gas kejar omset, ya kan? Iya juga sih. Jadi DPR ini nunjukin disiplin yang langka ya. Memprioritaskan fondasi filosofis dulu. Betul, ini bukan latihan branding doang. Ini benar-benar introspeksi mendalam. Siapa kita, mau kemana kita. Dan hasilnya, konkret banget ya. Visi lengkap yang mereka rumusin waktu itu gimana? Konkret. Jadi, nilai inti mereka itu ada integritas, ini soal jujur dan adil, terus kesenangan, kerja mesti fun lah. Lalu keunikan, jadi harus beda dan progresif, dan terakhir, selalu maju. Ini soal terus berubah, belajar, naikin standar. Oke, 4 nilai inti. Terus tujuan atau purpose-nya? Tujuannya simple, tapi kuat banget. Untuk membangun hal-hal hebat. To build great things. Udah, itu aja. Dalam tapi ya. Dalam. Dan BAHG pertama mereka? Nah, BAHG pertamanya ambisius banget waktu itu. Menjadi perusahaan konstruksi yang benar-benar hebat pada tahun 2000. Targetnya jelas, waktunya jelas. Coba perhatiin deh. Ini semua nyambung ya. Nilai inti jadi kayak kompas moral sehari-hari. Ya. Terus, tujuan itu ngasih makna jangka panjang, di luar sekedar cari untung. Dan BHGAG itu ngasih fokus energi, kayak ngebakar semangat buat ngejar puncak tertentu.
Dan visi hebat kan butuh eksekusi kuat ya. Tapi fondasi yang dibangun di konvensi itu kayaknya ngasih arah sama energi yang luar biasa buat eksekusinya. Persis. Ini arsitektur visi yang kokoh. Seperti yang ditekankan Collins dalam pandangannya di 2020. Dia melihat ini sebagai kunci kenapa DPR bisa melesat. Dan yang lebih keren lagi, mereka beneran capai BAHG pertama itu. Tepat waktu di tahun 2000. Iya, ini bukti nyata kalau visi yang jelas dan dipegang teguh itu beneran powerful. Tapi mereka nggak berhenti di situ kan? Nggak dong. Itu ciri khas perusahaan build to last. Setelah BAGAG pertama tercapai, mereka menetapkan BAGAG baru, yaitu menjadi salah satu perusahaan paling dihormati di industri pada tahun 2030. Ini nunjukin siklus kemajuan yang terus-menerus ya. Visi kuat bukan cuma buat start, tapi buat dorong terus ke depan. Betul. Gagal menetapkan tantangan baru setelah sukses, itu resep buat stagnan. DPR paham ini. Dan Collins nyatet di 2020, waktu BO2.0 rilis, DPR itu ngerayain 30 tahun pencapaian yang luar biasa. Perjalanan panjang yang dimulai dari jeda reflektif di kilang anggur itu. Dorongan buat membangun hal-hal hebat kayaknya masih hidup banget ya. Masih. Dan itu jadi warisan dari proses awal mereka. Jadi, kalau kita tarik intisarinya nih, dari kisah DPR Construction lewat kacamata Collins di 2020. Pelajaran utamanya itu soal kekuatan dari keberanian buat berhenti sejenak. Di tengah kesibukan awal itu loh, ngumpul, diskusi, mungkin debat juga, tapi secara sadar ngurumusin mengapa kita ada dan apa hal hebat yang mau kita capai bareng-bareng. Iya, visi yang jernih, yang dimiliki bersama, itu fondasi utamanya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda, para pendengar. Gimana caranya menerapkan proses serupa? Mungkin nggak perlu seheboh konvensi di kilang anggur ya, tapi mungkin konvensi mini gitu, buat tim Anda, proyek Anda, atau bahkan buat tujuan pribadi Anda sendiri. Coba deh pikirin, apa nilai inti Anda yang nggak bisa ditawar? Apa tujuan mendasar yang bikin semuanya bermakna? Dan mungkin, apa BHGAG Anda? Apa tantangan besar yang bisa bikin semangat Anda terbakar buat mencapai sesuatu yang luar biasa? Apa sih hal hebat yang ingin Anda bangun?